Buat sobat-sobat semua, apa kabar? Balik lagi sama Rizky di Cerita Cerutu. Ini udah lumayan lama, udah sebulan setengah kayak dari terakhir saya bikin konten Cerita Cerutu sebelum lebaran. Kemarin kepotong lebaran dan banyak hal, alhamdulillah kemarin juga lumayan sibuk. Akhirnya baru bisa sekarang lagi bikin konten Cerita Cerutu. Dan buat kali ini di Cerita Cerutu saya mau cerita soal kapan pertama kali saya mengenal tembakau. Seperti biasa, sebelum lanjut bercerita di Cerita Cerutu, saya mau bikin kopi dulu biar nanti nyerutunya lebih enak. Kali ini saya dapat beans kopinya dari Toraja. Ini adalah salah satu kopi yang agak bersejarah dari Toraja. Karena pertama kali saya kenal kopi hitam langsung yang diolah dari biji, itu adalah kopi Toraja. Seperti saya bilang di cerita cerutu terakhir, saya bakal mulai cobain bakar cerutu lokal untuk beberapa episode ke depan, termasuk episode kali ini. Jadi rencananya di 1 bulan saya upload 4 video konten cerita cerutu setiap minggu satu. Di 1 bulan itu saya coba bakar cerutu-cerutu dari setiap negara. 4 episode pertama saya bakar cerutu dari Nicaragua dan 4 episode berikutnya saya coba bakar cerutu dari lokal dan mungkin bulan depannya saya coba bakar cerutu dari Dominican Republic dan berikutnya dari lokal lagi dan berikutnya dari Honduras. Rencananya sih seperti itu. Balik lagi ke cerita yang mau saya ceritain. Sobat-sobat semua, kalian masih ingat gak sih? Kapan pertama kali kalian mengenal tembakau? Pertama kali saya mengenal tembakau itu saya ingat waktu itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD karena di rumah dulu kakek sama nenek punya kosan. Mahasiswa-mahasiswanya tuh mereka nyoba beli tembakau yang kiloan dan mereka banyak yang ngisep tembakau linting sendiri. Akhirnya saya juga penasaran. Karena penasaran saya coba buat linting sendiri terus nyoba ngisep tapi ya emang cuma nyoba doang. Tapi kalau ditanya kapan pertama kali kenal tembakau, kenal rokok khususnya, itu 2 SMP pertama kali mulai ngisep rokok. Dan rokok yang pertama kali saya isep adalah Jarum Super. Kalau sobat-sobat tahu Jarum Super pasti nggak asing. Rokok Jarum Super itu rokok yang udah lumayan terkenal dan established dari tahun 80-an mungkin ya, sampai 90-an, 90-an itu pokoknya Jarum Super. Dan Gudang Garam salah satunya juga itu adalah rokok-rokok yang memang udah lumayan besar namanya. Dan ternyata Jarum ini juga ngeluarin cerutu premium. Dan kalau kalian tahu Sigarilos itu juga produknya di Jarum. Itu kayak cerutu-cerutu mini, cerutu-cerutu kecil yang bisa diisep buat harian, itu juga dari Jarum. Saya punya 1 kotak cerutu dari Dos Hermanos. Ini edisi Gugun Blue Shelter dan Katon Bagaskara. Jadi waktu itu saya dapat pas waktu datang ke Juntos Cigar Lounge di daerah Jakarta dan kebetulan mereka lagi bikin acara roadshow. Alhamdulillah bisa dapetin cerutu Dos Hermanos edisi Gugun Blue Shelter sama Mas Katon. Ini Royal Collection dari tembakaunya dari Delhi, Sumatera. Jadi tembakau Delhi, tembakau Sumatera itu memang terkenal. Banyak dipakai juga di cerutu-cerutu luar negeri, banyak kan dari Nicaragua juga, dari Kuba juga kayaknya ada yang dipakai buat rapper. Dos Hermanos Royal Collection, a distinctive cigar with a truly exotic blend of the finest tobacco from Brazil. Oh, dari Brazil. The Caribbeans combined with the famous Sumatran rapper. Rata-rata tembakau dari Sumatera itu jadi rapper, bagus. Delivering a mild medium-bodied smoke with a distinctive aroma from paradise. Baru nyadar, ini ketinggalan. Dan kalau dilihat di sini 4 cerutu semuanya tubos, tapi yang 2 dari aluminium, yang 2 itu Dos Hermanos Torito dan Rojo. Kalau teman-teman bisa lihat. Yang 2 ini Dos Hermanos Royal Collection. Yang ini kayaknya sama. Ini sama ini kayaknya sama. Jadi aku bakal coba ini dulu. Yang ini buat nanti aja. Dos Hermanos sudah kasih koreknya dan juga cigar cutternya. Kita coba sebelum kita lanjut. Biar enak ngobrolnya sambil bakar cerutu dan ngopi. Dikasih gilotin. Terus dapat koreknya juga udah korek double torch. Dan dia juga include sama punchernya ada di sini tuh. Cold-rollnya oke lah, nggak padat dan nggak terlalu loose juga, nggak terlalu ringan. Mari kita bakar dan kita cobain rasanya. Enak. Ini karakternya agak mild to medium, ringan. Pas di retrohale juga nggak terlalu nusuk-nusuk di sini, nggak terlalu berat. Rasanya juga enak, aromanya enak.
cocok lah kayaknya buat cerutu harian gini. Jadi balik lagi ke cerita, pertama kali saya nyobain rokok itu adalah Jarum Super dan belinya juga masih ketengan. Ingat dulu pas waktu kumpul sama temen-temen komplek dan kebetulan satu sekolah juga kayak tadi saya bilang, nyobain rokok, beli ketengan dan ya namanya anak SMP ya kelas 2 terus nyoba-nyoba. Kebetulan di akhir tahun 90-an itu kan juga nggak banyak kenakalan yang bisa dikerjakan oleh ABG atau remaja-remaja yang beranjak besar gitu ya. Jadi zaman tahun 98-an itu kurang lebih anak-anak itu kalau main ya cuman pulang sekolah barengan, terus mungkin kita udah janjian kumpul jam sekian ada base camp ya, akhirnya kumpul dan biasanya kita ya main bola bareng, terus nongkrong, kadang pergi ke sawah, kadang berenang di kolam di sawah orang, atau main PlayStation gitu. Waktu itu pas pertama kali ada PlayStation 1 dan banyak rental gitu. Dan hiburan paling banyaknya adalah kita kumpul bareng dan ngobrol dan cerita-cerita. Dan akhirnya ya mau nggak mau kita nyobain rokok, pengen tahu banyak rokok rasanya seperti apa. Tapi setelah aku nemu rokok banget, istilahnya kalau teman-teman tahu rokok banget itu yang kayak rokok putih dari luar gitu ya, yang kalau diisep itu kayak nyelek di tenggorokan, agak lebih menyengat lah banget gitu ya. Kayak dulu tuh ada yang pasti Marlboro merah, Marlboro putih kan, terus ada Lucky Strike juga dari dulu, ada Palmal, ada Long Beach kalau teman-teman tahu, ada Ardat, ada Kansas, ada Marco Polo, pokoknya banyak banget. Dan nggak tahu kenapa rokok-rokok zaman dulu tahun 90-an ya, dan mungkin sampai tahun 2010 mungkin rokok itu nggak tahu kenapa masih enak rasanya, beda sama rokok-rokok zaman sekarang. Kenikmatan itu kayak berkurang. Even Marlboro sekalipun gitu ya, yang mungkin masih jadi favorit buat banyak orang, tapi kalau teman-teman yang udah ngerokok dari tahun 90-an dan tahu rasa rokok tahun 90-an seperti apa, itu bakal tahu jelas bedanya seperti apa rasanya gitu. Bahkan rokok yang kebilang murah sekalipun ya dibandingkan Marlboro ya, ada namanya Ardat, Kansas, Marco Polo, Long Beach, Palmal yang sejenis, itu rasanya enak banget, beda banget lah. Belum lagi kalau kalian pernah nyobain rokok-rokok yang kemasannya masih soft pack, yang dari kertas tipis dan dibungkus plastik gitu ya, bukan dari kotak rokok seperti sekarang ini, itu lain banget. Dan alhamdulillah saya masih mengalami masa dimana nyoba-nyoba ngerokok itu seru dan menegangkan. Karena waktu itu ingat sampai bela-belain pulang sekolah itu jalan kaki kurang lebih 4 atau 5 kilometer gitu ya. Jalan kaki dari sekolah sampai rumah karena ongkosnya itu dipakai buat beli rokok. Kadang dikumpulin biar bisa beli satu bungkus. Dan satu bungkus pertama yang aku bisa beli adalah rokok Sampurnamel King Size. Itu pun cuma dirokok satu batang. Karena begonya saya rokoknya lupa ngumpetin, pas pulang ke rumah ketahuan sama nyokap. Akhirnya nyokap marah-marah, terus rokoknya dibuang. Nyokap cuma bilang, kalau kamu udah bisa nyari duit sendiri baru boleh ngerokok katanya. Dan asal kalian tahu, sampai saya umur 30 atau sampai 35 kalau nggak salah, saya masih belum berani atau nggak enak gitu ya kalau misalkan ngerokok di depan nyokap. Jadi kadang kalau ngerokok tuh pasti di luar rumah kalaupun pulang gitu ya. Nggak tahu kenapa, sampai akhirnya mungkin 5 tahun kebelakang ini agak lumayan santai. Kalau misalkan ada nyokap terus aku ngerokok juga masih oke. Dari dulu pertama kali ngerokok sampai umur 30-an sekian, sampai akhirnya aku ngalamin sendiri setelah jadi bapak, punya anak laki-laki yang udah beranjak dewasa. Si Raffi itu umur 19 tahun, tahun ini 20 tahun. Setahun ke belakang akhirnya baru ketahuan kalau ternyata dia itu ngepod dan kadang ngerokok. Terakhir kemarin ketemu itu pas lebaran, dia udah mulai agak berani tuh ngerokok di depan saya gitu ya. Karena saya juga bilang sama dia, kamu jangan sampai ngerokok, kalau bisa nggak ngerokok lah gitu. Tapi kalau misalkan sampai terpaksa dia udah ngena rokok, sebisa mungkin jangan pernah minta sama orang, punya penghasilan dulu baru boleh ngerokok gitu. Bilangnya waktu itu kayak gitu. Dan kebetulan dari SMA si Raffi itu udah bisa ngasihin duit sendiri. Anak-anak zaman sekarang ya, dia main game terus dapetin item-item apa dan akhirnya dia jual beli, akhirnya dia dapetin penghasilan dari main game. Ya udah, bapaknya cuman bisa nyengir doang lihat anak yang mulai ngerokok gitu. Cuman tetap aja agak gimana gitu rasanya lihat anak sendiri mulai ngerokok itu. Asalkan dia bertanggung jawab nggak apa-apa, karena balik lagi saya sempat bilang laki-laki itu sejatinya butuh rokok. Tapi ingat sobat-sobat, siapapun dimanapun kalian yang masih di bawah umur, kalau misalkan kalian lihat konten cerita cerutu kali ini, saya tidak menyarankan buat sobat-sobat merokok, meskipun kalian udah bisa cari duit sendiri ya, udah punya penghasilan sendiri. Jadi buat sobat-sobat semua, kalau misalkan mau nyobain cerutu lokal, Dos Hermanos jadi salah satu opsi yang lumayan. Terima kasih juga buat Opa Ewin dari Dos Hermanos. Akhirnya saya bisa ngerasain cerutu Dos Hermanos yang enak ini. Buat Mas Gugun Blue Shelter dan Mas Karton juga, sukses selalu, sehat selalu. Seperti biasa, habis konten cerita cerutu,
saya bakal bikin konten cerutu dan lagu. Pokoknya ikutin terus Ariski di konten cerita cerutu, juga di konten cerutu dan lagu. Buat sobat-sobat semua, terima kasih banyak yang masih selalu datang ke channel YouTube Ariski, yang selalu nonton konten-kontennya Ariski. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Insya Allah nanti kita ketemu lagi secepatnya di konten cerita cerutu berikutnya, versi cerutu-cerutu lokal. Dan jangan lupa di komen juga kira-kira cerutu lokal apa yang recommended, yang harus aku coba. Tulis di komen, nanti kita cobain. Sampai jumpa di konten cerita cerutu berikutnya. Seperti biasa, Indonesia negara hukum, rakyatnya harus suka cerutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a piece of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song I was singing. You'll be right and understood. I want you back for good. Unaware but underlined, I figure out this story. It wasn't good, but in the corner of my mind, I celebrate glory. But that was not to be. In a twist of separation, you excel at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song I was singing. You'll be right and understood. I want you back for good, and we'll be together. This time is forever. We'll be fighting, and forever we will be so complete in our love. We will never be uncovered again. Whatever I say, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song I was singing. You'll be right and understood. See, I want you back for good. Whatever I said, I mean it. I just want you back for good. I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song I was singing. You'll be right and understood. See, I want you back for good. Oh yeah. I guess now it's time that you come back for good.